Rangkaian Hari Peringatan Kabupaten Batu Timur yang ke-19 berlangsung secara sederhana dengan melakukan acara virtual. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batu Timur beserta jajaran Forum Komunikasi Daerah dan tamu untuk terus meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan. Berikut petikan wawancara kami dengan Bupati Batu Timur. Pak Bupati, ini terkait peringatan 19 tahun Kabupaten Batu Timur ini, harapan Bapak dengan usia Batu Timur yang sudah 19 tahun ini. Ya, yang pasti Yang pasti bahwa usianya tidak muda lagi, 19 tahun, dan kita tetap bersyukur bahwa sudah 19 tahun bisa berjalan, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita yang memang tidak memuaskan. Nah, ini bagaimana kita ke depan pembangunan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tentang visi kita adalah Bertimur sehat, cerdas dan sejahtera. Nah, itu yang kita inginkan untuk Bertimur. Dan mudah-mudahan dengan adanya momentum hari peringatan ini, nah itu menjadikan semangat kita. Makanya temanya hari ini kan bagaimana Bertimur sehat, karena kita mengalami juga pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan itu makanya saya ingin juga mengajak kita semua, masyarakat, seluruh elemen, tidak ada terkecuali, kita bersama-sama. Tidak mungkin bahwa kita penanganan COVID-19 ini hanya cuma pemerintah saja, tapi kalau tidak bersama-sama ya tidak akan mungkin kita bisa berhasil. Mungkin saya sampaikan tadi sudah di sambutan situasi pandemi COVID-19 yang di Timur, dan ini sedang melonjak naik. Kalau dikatakan dari mereka katanya meledak, ya boleh dikatakan juga. Nah, itulah sebenarnya. Dan situasi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kesediaan untuk rumah sakit juga terbatas. Kesediaan oksigen kita juga terbatas. Kesediaan obat juga terbatas. Lalu nakes kita tadi sekitar 76 ya. Dokter ada 8 ya, apa. Nah, ini juga artinya walaupun mereka banyak yang masih gejala ringan. Tetapi ini kan artinya situasi dan kondisinya. Nah, oleh sebab itu bahwa bagaimana kita bertekadnya bersama-sama. Nah, makanya kami sudah mengambil kemarin ada beberapa desa yang pembatasan kegiatan masyarakat
Nah, kami akan PPKM mikro, mungkin kalau istilahnya tuh melockdown berapa desa yang sebenarnya di zona merah. Mana itu kalau tidak salah kemarin ada 25 desa yang kita ini. Mudah-mudahan hari ini kita sudah buat instruksi, dan nanti tata kerjanya adalah mereka yang camat, Kapolsek Pak dan Ramil dan Puskesmas, dan juga yang desa yang termasuk zona merah. Nah, itu nanti kita. Nah, kalau zona merah berarti kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Ini yang mungkin langkah-langkah. Dan makanya saya bilang itu bersama-sama, dan mereka memahami. Itu sebenarnya memahami, dan nanti juga kita dalam aturan itu bukan hanya artinya bagaimana juga nanti desa melakukan tempat isolasi, termasuk kecamatan kita arahkan nanti kita mengantisipasi sesuai dengan instruksinya Pak Presiden. Jangan kita menyiapkan itu menunggu ledakan. Jadi sudah kita siap. Kalau sudah artinya zona oranye sudah banyak, ya udah itu sudah kita siapkan nanti isolasi juga. Jadi rumah sakit memang sudah kita tempat tidur sudah naik juga, maksudnya kapasitas tambah. Nah, kita sedang menyiapkan juga Rusunawa, mungkin ada beberapa yang perbaikan. Siapa tahu artinya nanti kita mengantisipasi ledakan-ledakan. Pak, terkait vaksinasi Pak gimana Pak? Ini karena kan yang vaksin yang kedua ini kan agak macet Pak. Ya, kita sebenarnya yang untuk vaksin, nah ini kan kita karena kita kan droppingnya dari pusat dropping ke provinsi, ya kita menunggu saja sebenarnya. Nah, kita ada beberapa yang mungkin dari Polres, TNI, Polri kan ada jatah juga. Nah, nanti itu yang mereka tetap berjalan, dan saya mengutamakan juga yang mereka untuk vaksin yang kedua nanti kita penuhi. Bisa Pak menyampaikan ketegasan kepada pihak ini Pak, kepada pihak tim gugus tugas. Ketegasannya dari ketua gugus tugas ini seperti apa Pak kinerjanya untuk mengantisipasi ledakan COVID ini Pak? Oh ya, saya sampaikan tadi mungkin tadi kita akan melakukan pembatasan kegiatan. Jadi tadi ada berapa desa? 25 desa. Ini yang mungkin yang kita akan. Nah, nanti kita persiapkan juga tadi sudah saya sampaikan situasinya. Nah, beberapa nakes kita, dokter itu juga bahwa kesediaan tempat tidur, oksigen, obat juga terbatas. Meskipun kita harus ya ini tidak bersama-sama ya gitu. Makanya kegiatan, dan saya mengimbau kegiatan masyarakat yang memang tidak perlu keluar. Satu. Yang kedua, tidak usah kumpul-kumpul. Walaupun satu keluarga tapi beda rumah sudah jangan kumpul-kumpul itu sebenarnya. Ini sudah apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang nah ini kita akan membuat nanti ada beberapa kegiatan, mungkin tadi ada yang desa yang dan nanti ada yang mungkin sudah zonanya oranye. Nah, mungkin ada kegiatan mungkin 50% kegiatan yang boleh, misalnya perkawinan mungkin kita batasi. Himbauannya Pak terakhir kepada masyarakat Pak untuk membantu COVID ini seperti apa Pak? Ya, jadi itulah sebenarnya enggak. Ini kalau enggak bersama-sama enggak ada masyarakat ya. Nah, dan kami juga artinya ini media yang mungkin perlu dihimbauan ke masyarakat, dan kami juga yang di tim gugus ini yang baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa ya juga harus diberikan semangat kami supaya artinya perkara ini tidak mungkin lah kalau misalnya cuman bupati sekda saja atau kepala saja bukan mungkin. Jujur aja ya, tidak mungkin. Kalau kita tidak sama pemahaman, sama ini kan kita juga sedang membangun. Kita sudah beberapa hari ini rapat menyamakan persepsi sampai ke desa. Desa harus kita sama-sama. Jangan nanti sudah intervensi, tapi ternyata di desa banyak kegiatan. Nah ini juga kan. Nah makanya kalau dia wajarnya kalau zona merah, makanya saya bilang kan kalau perkawinan udah, kalau istilahnya ijab kabul saja sudah, atau pemberkatan sudah, jadi tidak ada resepsi enggak, jadi internet aja. Kalaupun itu nanti kita membuat ketentuan itu aturannya. Bapak di usia 19 tahun ini Bapak, dan di situasi pandemi, untuk Barito Timur sendiri pembangunan itu apakah seperti apa Bapak jalannya pembangunan ini Bapak? Ya, betul.
Ya, kita sebenarnya sampai hari ini walaupun pandemi COVID-19, nah kemarin ada refocusing, ya kegiatan kita tetap yang pembangunan yang memang kepentingan masyarakat kita tetap kita laksanakan. Artinya tidak kita drop artinya. Karena walaupun refocusing kemarin sudah kita ini kan, dan kami waktu refocusing pertama sudah perjalanan dinas khususnya kami di eksekutif itu 25% dipotong, termasuk Atika juga kita potong, termasuk kegiatan-kegiatan membuat pakaian, termasuk Pak Bupati, Wakil Bupati tidak ada, di dinas juga tidak. Lalu ada kegiatan-kegiatan misalnya mungkin ada pembangunan yang artinya fisik Pak. ya fisik tapi tidak terlalu penting, kita tunda. Dan kita berdoa saja mudah-mudahan kalau saya melihat tidak ada refocusing lagi dan artinya mungkin tidak ada pemotongan di pusat, nah mungkin kita bisa lancar untuk sampai bulan Desember. Nah, itu yang kita mungkin berdoa supaya ini bisa berjalan baik. Walaupun bayang-bayangnya ada kurang enak. Nah ini bayang-bayang lah, artinya bayang-bayang. Nah contoh misalnya ini kalau saya sebutkan, ini ada vaksin gotong royong. Itu kenapa? Nah, padahal kan belum Bisa. tanggung oleh pemerintah. Tapi kan, nah inilah itu ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan artinya ini pendapatan negara kita tetap baik dan kita. Dan jujur saja kita kan kalau penanganan COVID-19 ini lumayan. Artinya pembiayaan kita itu hampir 50 miliar untuk penanganan COVID saja. Penanganan COVID, lalu ada kemarin termasuk juga yang nakes itu kan, insentif nakes ini sedang berproses. Memang kemarin yang 4 bulan sudah bayar, ini Januari dan Juni. Nah Juni ini jadi gini, jadi proses dana COVID itu kan ada prosesnya. Yang pertama direview dulu oleh Inspektorat. Nah itu setelah review, setelah diajukan dinas, baru direview dulu. Nah kalau ini juga BTT tahap 2, nah itu kita minta diaudit dulu ya benar, baru direview. Jadi itu proses-proses. Jadi hal-hal ini juga yang kita lakukan prosedurnya. Jadi tidak semudah yang istilahnya ini langsung cair Pak. Nah, jadi itu sebenarnya. Dan kita berikan, dan kemarin juga ada beberapa yang kesulitan yang kita ini kan, mudah-mudahan ini oksigen yang nggak salah Teratasi Pak ya. hari ini ada 100, tapi kita harus continue juga nih. Hari ini 100 Pak. Ternyata ambilan dari Samarinda ya. Apa kendalanya Pak hingga oksigen dan obat-obatan itu jadi? Wah itu sama semuanya itu ada. Jadi itu sudah umum. Jadi bisa itu sama mungkin beberapa daerah. Karena itu ya itulah. Kita lihat di Pulau Jawa kan lonjakannya tinggi. Nah sedangkan Pulau Jawa itu kan lebih 50% produk Indonesia. Coba bayangkan. Lalu kita juga kalau kita ketahui tetangga-tetangga juga rumah sakit nggak mau. Sekarang minta rujukan kita mau ke Tanjung, mau ke Pamuntai bisa, tapi nggak ada gitu. Jadi kita supaya bersama-sama. Ini sebenarnya nggak ada kebersamaan tidak mungkin lah kita bisa menangani. Termasuk pembangunan juga. Kalau tidak ada kebersamaan ya nggak mungkin. Pastilah artinya kalau tidak ada bersamaan ya artinya tersiap-siap juga kan. Terima kasih Bapak. Tapi bukan juga kita lalu harus lancar lalu kita takut juga. Izin Pak. Tapi Selain daripada menyikapi daripada